Sumurnya ada berapa? Songo. Songo itu berapa? Yakin 9. Lu kasih nama. Suatu hari ada seorang gadis yang sangat cantik. Siapa dia? Dia adalah Nyi Ageng Tumengkang Sari namanya. Siapa itu Nyi Ageng Tumengkang Sari? Nyi Ageng Tumengkang Sari adalah cucu dari Sunan Giri. Nah, pada saat itu, pada zaman dahulu ya, pada zaman itu, Nyi Ageng Tumengkang Sari itu adalah perempuan yang paling cantik. Kalau sekarang itu kayak iklan skincare gitu rata-rata, mungkin ya, sekitar itu. Tapi dulu belum ada skincare, jadi glowing dia. Ya, tapi dia cantik sekali. Saking cantiknya, sampai pangeran dari Majapahit itu falling in love. Apa itu? Jadi juga, kok kamu tahu? Ageng Tumengkang Sari untuk menikah. Iya, Ageng Tumengkang Sari, maukah kamu menikah dengan kecil? Apa yang dilakukan Ageng Tumengkang Sari? Harusnya ya Ageng Tumengkang Sari itu kan senang ya. Dilamar sama pangeran cie. Tapi ya Ageng Tumengkang Sari itu tidak bahagia. Kalau istilahnya sekarang dia itu galau malahan. Loh, kok bisa galau? Karena pangeran yang ngajak menikah ini tadi masih beragama Hindu. Hindu itu apa? Salah satu agama yang diakui di Indonesia. Ada 6 agama. Terus kok jadi Pancasila ya, Gus? Pangeran yang dari kerajaan Majapahit ini tuh beragama Hindu, alias dia tidak menyembah Allah. Dia bukan orang Islam. Dia masih menyembah berhala. Bukan orang Islam. Sedangkan Nyi Ageng Tumengkang Sari adalah cucunya dari Sunan Giri yang pasti beragama Islam. Sebenarnya Nyi Ageng Tumengkang Sari itu sudah enggak mau jadi istrimu. Tahunya tuh ngomong gitu. Tapi pangerannya ini tadi datang itu bawa pasukan banyak sekali dan siap untuk bertempur. Kalau Nyi Ageng Tumengkang Sari ini bilang enggak mau menikah sama dia, pasukannya ini akan menyerang Giri Kedaton. Giri Kedaton itu apa? Kerajaan Sunan Giri akan diserang dan pasti akan banyak yang meninggal. Akhirnya Nyi Ageng Tumengkang Sari berdoa sama Allah, ya Allah, gimana ya caranya biar aku ini bisa menolak pangeran ini. Ganteng sih pangerannya, tapi dari Islam enggak ada malam. Tapi tidak ada pertumpahan darah, alias tidak ada perang. Akhirnya Nyi Ageng Tumengkang Sari terus berdoa sama Allah, terus dia dikasih ide. Dia dapat pikiran, bagaimana kalau dia memberi syarat ke pangeran ini tadi. Aslinya sudah deg-degan itu. Nanti kalau pangerannya bisa gimana ya? Ya usah, bismillah, katanya gitu. Terus dia menemui pangeran, saya mau menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Aku ini bisa melakukan apapun. Kata si pangeran. Iya, jangan takabur dulu. Sebenarnya syaratnya mudah, pangeran. Saya cuma minta dibuatkan 10 sumur agar 10 sumur ini bisa dipakai warga berwudu. 10 sumur kecil itu. Waktunya berapa lama? Berapa bulan? 3 bulanan. 1 malam. Minta dibikinkan 10 sumur dalam waktu 1 malam saja. Agak susah sih, tapi gak apa-apa. Gampang. Aku sakti. Dia belum sudah sombong. Sahabat
Ageng Tumangangsari sambil menunggu itu terus berdoa sama Allah. Dia berzikir, dia sholat sama Allah, minta bantuan sama Allah, minta dilindungi sama Allah, dan terus berdoa jangan sampai dia menikah sama pangeran ini tadi. Sedangkan si pangeran karena dia memang sakti, dia dibantu oleh jin untuk membuat sumurnya ini tadi. Ada satu sumur di sini, satu sumur di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam waktu satu malam, jadi 10 sumur. Apakah sumurnya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Sumurnya masih ada sampai sekarang. Salah satu sumurnya ada di dalam sekolah SMP Negeri 4. Jadi sumurnya itu tidak di dalam satu lokasi, tapi sumurnya itu terpencar-pencar di daerah yang namanya Kelurahan Sidokumpul. Nah, itu tuh di situ. Pagi harinya, Nyi Ageng Tumangangsari sama dayang-dayangnya meninjau, melihat, mau menghitung apakah benar sumurnya sudah 10 dilihat. Nah, Nyi Ageng Tumangangsari itu sambil deg-degan melihat, kemudian duduk. Baik pangeran, sekarang hitungkan sumur yang sudah kamu buat tadi malam. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar mau menikah denganku dengan membuatkan aku 10 sumur. Ya kan, Tumangangsarinya sudah duduk, ini senyum, tapi di dalam hati dia berdoa ya nak ya. Dia tuh berdoa, ya Allah jangan sampai aku menikah sama dia, ya Allah jangan sampai aku menikah sama dia. Tapi dia tetap senyum ya. Nah, pangeran dengan PD-nya dia menghitung, jangan khawatir, sebentar lagi kita akan menikah. Saya sudah berhasil membuat 10 sumur. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah satunya mana? Satunya yang di gitu. Saya hitung balik. Sebentar ya. Nyi Ageng Tumangangsari, saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah. Kok 9 ya? Tadi malam itu udah 10. Terus manggil anak buahnya. Sini kamu. Tadi malam kamu sudah bikin berapa sumur? 10. Lah kok 9? Maaf, saya hitung lagi. 10 kok sudah 10 gitu kan. Dihitung berkali-kali tetap 9. Kemudian Nyi Ageng Tumangangsari bilang, bagaimana pangeran? Apakah sudah 10 sumurnya? Gitu kan. Maaf Nyi Ageng, tadi malam itu saya bikin itu beneran 10 loh, tapi kok nggak ada 1. Kemudian Nyi Ageng Tumangangsari bilang, kalau begitu kamu tidak berhasil memenuhi syarat dari saya, maka karena perjanjian kita adalah membuatkan 10 sumur dan hari ini kamu hanya membuatkan 9 sumur, maka kita tidak bisa menikah karena kamu tidak bisa memenuhi apa yang saya minta pangeran. Saya mohon maaf. Kalian tahu di mana sumurnya yang ke-10? Sumurnya yang ke-10 didudukin sama Nyi Ageng Tumangangsari. Duduknya, jadi Nyi Ageng Tumangangsari itu sudah tahu itu ada sumur, kemudian dia menggelar karpet di situ dan dia dudukin. Nah, makanya dapat 10. Kenapa itu masih 9? Karena yang ke-10 didudukin. Keren ya idenya ya. Nah itu, tapi dia duduk di sini tuh sambil terus berdoa sama Allah di dalam hati. Ya Allah, jangan menikah sama dia. Ya Allah. Untuk gak kecemplung ya katanya saya tidak. Ya Allah, jangan sampai saya menikah sama dia karena dia berbeda keyakinan dengan saya. Dia bukan orang Islam. Nah, akhirnya orang yang bawaannya kita dari Majapahit ya kan, pangeran Majapahit dan juga bala tentaranya pulang ke Majapahit dengan gigit jari. Gak jadi nikah, batal nikahnya. Putrinya tak mau sama saya. Nyi Ageng Tumangangsari
bidan yang membantu ibu-ibu itu melahirkan dan juga membuat jamu.